Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan membahas secara spesifik tentang salah satu karakter yang sangat kuat dan berbahaya. Sekaligus karakter ini merupakan tangan kanan Slur atau Uzuki. Bahkan karakter ini menjadi salah satu karakter yang mampu untuk melukai sang kakek legend Takamura. Kita bakal bahas secara lengkap di video ini. Namun sebelum memulai video, gua mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gua anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go. Gaku adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja dengan Slur dan merupakan anggota dari organisasi X, yang dimana ia membantu rencana Uzuki dalam upaya menggulingkan JEE. Ia merupakan seorang yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan Alkamar, sebuah proyek gagal yang bertujuan menciptakan anggota order. Ia berhasil keluar dari panti asuhan tersebut berkat diselamatkan oleh Uzuki saat ia masih muda. Gaku adalah pria muda yang tinggi dan berotot dengan rambut biru keabu-abuan yang runcing serta disisir ke belakang. Matanya berwarna merah muda cerah dengan eyeliner merah di sudut luar. Ia mengenakan anting hitam berbentuk kotak, jaket biru tua berkerah tinggi dengan kancing kuning yang dikenakan longgar, serta celana longgar berwarna senada. Tubuhnya penuh dengan bekas luka, sementara lengannya dibalut dengan perban. Dan ia selalu membawa senjata yang terbungkus kain di atas bahu kanannya. Sepatu sneakers putih melengkapi penampilannya yang khas. Namun, setelah pertarungannya melawan Takamura dalam insiden JEE Raid, Gaku kehilangan telinga kanannya, bagian dari jari tengah dan jari manis kirinya, serta seluruh tangan kanannya. Kashima kemudian berhasil menyambungkan kembali jari dan tangan Gaku, tetapi tidak dapat mengembalikan telinganya. Sehingga ia kini mengenakan penutup berbentuk lingkaran di tempat telinga yang hilang. Saat berusia 13 tahun, Gaku memiliki tubuh yang jauh lebih kurus dan mengenakan kaos tank top hitam serta celana pendek putih. Kepribadian Gaku sangat tenang dan santai. Hampir tidak pernah terlihat marah ataupun gelisah. Bahkan, dalam situasi hidup dan mati seperti saat kehilangan lengannya dalam pertarungan melawan Takamura, ia sering membandingkan kehidupan nyata dengan video game, menggambarkan cedera mematikan sebagai speedrun menuju kematian, atau menyamakan pembunuhan dengan sebuah permainan. Sikapnya yang tidak peduli terlihat dalam berbagai kesempatan, seperti saat ia makan cemilan atau bermain video game di tengah pertarungan. Salah satu contohnya adalah ketika ia membandingkan pertarungan melawan para peserta ujian JEE saat mengendalikan Shinaya dengan permainan Resident Evil. Oh iya, fun fact, Gaku adalah penggemar berat dari game Resident Evil. Di balik sikapnya yang santai, Gaku adalah sosok yang sangat brutal dan tidak segan-segan membunuh tanpa belas kasihan. Ia telah menghabisi banyak sekali anggota JEE tanpa ragu. Bahkan, saat mengendalikan tubuh Shinaya, ia mengabaikan rasa sakit dan kehancuran yang dialami oleh tubuh pria itu. Ia menikmati pertarungan dan pembunuhan, menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dinikmati, atau jika tidak, maka hal itu akan menjadi sia-sia. Sebagai seorang pembunuh bayaran, Gaku memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu membantai ratusan anggota JEE dengan mudah, dan bahkan cukup kuat untuk menahan serangan dari Takamura, salah satu anggota order yang paling mematikan. Selain itu, Nagumo bahkan mengakui bahwa Gaku adalah lawan terkuat yang pernah ia hadapi selama ini. Gaku memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, mampu mengayunkan senjata beratnya dengan mudah, merobek tubuh seorang penjaga JEE hanya dengan satu pukulan, serta menghancurkan banyak pembunuh lainnya dengan senjata andalannya. Ketika mengendalikan Shinaya, ia hampir tidak terhentikan, membantai hampir semua staf JCC di pulau itu, dan dengan mudah mengalahkan para peserta ujian seperti Shin Asakura, Joichiro Kaji, Mafuyu Seba, dan Nao Toramaru. Gaku berulang kali menunjukkan kekuatannya, seperti saat ia mengempaskan Nagumo menembus beberapa dinding museum hanya dengan satu ayunan senjatanya.
dan membuatnya terlempar jauh dengan satu pukulan. Senjata andalan Gaku adalah sebuah gada besar dengan poros panjang dan kepala kubus yang penuh dengan paku, menyerupai alat pemukul daging. Senjatanya sempat hancur dalam pertarungannya melawan Takamura, tetapi kemudian ia mendapatkan penggantinya yang baru. Gaku pernah beberapa kali muncul di dalam manga Sakamoto Days sebagai antagonis, antara lain arc narapidana hukuman mati, arc ujian transfer JCC, dan arc pameran pembunuh abad ini. Dalam arc narapidana hukuman mati, Gaku menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan sebagai seorang pembunuh saat ia menghadapi banyak sekali anggota JEE seorang diri. Dalam pertarungannya ini, ia benar-benar membantai para pembunuh elit yang dikirim untuk menghentikannya, membuktikan bahwa dirinya berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka semua. Dengan gaya bertarungnya yang brutal, Gaku bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menghindari serangan musuh sambil menebas mereka dengan senjata khasnya. Sebuah gada besar berduri, dalam hitungan detik, tubuh-tubuh lawannya berserakan. Sebagian hancur oleh hantaman gada, sementara yang lain terpotong akibat serangan presisi dari Gaku. Ia bahkan terlihat menikmati pertempuran ini, memperlakukan pembunuhan layaknya sebuah permainan. Bagi Gaku, membantai para anggota JEE bukanlah sekedar misi, tetapi hiburan yang membuatnya merasa hidup. Dan pertarungan ini berakhir dengan kemenangan mutlak di pihak Gaku. Namun, pertempuran yang benar-benar menguji batasnya terjadi saat ia berhadapan dengan Takamura, salah satu anggota order yang paling ditakuti. Takamura adalah sosok yang hampir seperti legenda di dunia para pembunuh. Seorang pria tua yang membunuh dengan keterangan yang mengerikan dan kecepatan yang tidak masuk akal. Saat pertarungan dimulai, Gaku dengan percaya diri melancarkan serangan pertama, mengayunkan gadanya dengan kekuatan penuh. Namun dalam sekejap, Takamura telah menghindar dan menebas ke arahnya dengan katana yang tajam. Gaku nyaris tidak dapat bereaksi saat serangan demi serangan dilancarkan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Meskipun Gaku adalah petarung yang luar biasa, pertarungan ini jauh dari kata seimbang. Takamura bergerak seperti bayangan, menghindari semua serangan Gaku dengan mudah dan membalasnya dengan tebasan yang hampir tidak terlihat. Dalam waktu singkat, Gaku mulai kehilangan kendali atas pertarungan. Tubuhnya mulai terluka parah akibat tebasan katana Takamura. Pertarungan mereka berlangsung begitu cepat dan brutal. Tetapi sebelum semuanya mencapai puncaknya, pertempuran ini harus terhenti karena keadaan di medan perang yang berubah. Meskipun pertempuran tidak berlanjut hingga akhir, hasilnya cukup jelas. Takamura adalah lawan yang bahkan Gaku tidak mampu kalahkan. Ini menjadi salah satu momen langka di mana Gaku menyadari ada seseorang yang berada di luar jangkauannya. Meskipun hal itu hanya membuatnya semakin bersemangat untuk bertarung lebih keras di masa depan. Lalu dalam arc ujian transfer JCC, Gaku sekali lagi menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan sebagai seorang pembunuh. Kali ini, ia menjadi ancaman besar bagi para peserta ujian, termasuk Shin Asakura, Nao Toramaru, Joichiro Kaji, bahkan Taro Sakamoto dan para staf JCC. Gaku tidak sekedar bertarung dengan kekuatannya sendiri, di mana ia memanfaatkan tubuh Shinaya sebagai boneka yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Dengan cara ini, ia menghadapi banyak lawan sekaligus, mengubah pertarungan menjadi ajang pembantaian satu sisi. Para peserta ujian dan staf JCC dibuat kewalahan oleh kecepatan, kekuatan, dan kecerdikan Gaku dalam bertarung. Ia melancarkan serangan tanpa henti, menggunakan kombinasi brutal antara senjata beratnya dan kemampuan bela dirinya yang luar biasa. Shin Asakura, Toramaru, Kaji berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi mereka tidak mampu menandingi Gaku yang terus menyerang tanpa ampun. Bahkan, ketika mereka berusaha kerjasama untuk mengalahkannya, Gaku tetap berada di atas angin, menunjukkan refleks luar biasa dan serangan yang sangat mematikan. Titik balik terjadi ketika Taro Sakamoto akhirnya turun tangan. Dengan kemampuannya yang luar biasa sebagai mantan anggota order, Sakamoto menjadi satu-satunya yang mampu menandingi Gaku dalam pertarungan langsung. Ia berhasil membalikkan keadaan, memberikan perlawanan sengit yang membuat Gaku akhirnya terdesak.
Sakamoto tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan dan pengalaman bertarungnya yang luar biasa. Dengan kombinasi teknik bertarung yang cepat dan serangan presisi, ia mulai menghancurkan pertahanan Gaku. Pada akhirnya, meskipun Gaku telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan hampir menghabisi semua lawannya, ia tetap tidak mampu mengatasi kehebatan Sakamoto. Dengan strategi dan kekuatan yang tepat, Sakamoto dan timnya berhasil menggagalkan serangan dari Gaku, memaksanya untuk mundur, di mana Gaku dipaksa mengakui bahwa bahkan dirinya pun bisa dikalahkan. Selanjutnya, dalam arc pameran pembunuh abad ini, Gaku kembali menjadi pusat pertarungan sengit. Kali ini, ia berhadapan dengan Yoichi Nagumo, salah satu anggota Order yang dikenal karena kecerdasan dan keterampilannya dalam bertarung. Pertarungan antara Gaku dan Nagumo berlangsung dengan intensitas tinggi, di mana keduanya memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda. Gaku mengandalkan kekuatan fisiknya yang luar biasa, serta gaya bertarungnya yang brutal, dengan gada besar dan serangan cepat yang menghancurkan segalanya. Sementara itu, Nagumo dikenal sebagai seorang pembunuh yang licin, ahli dalam penyamaran, dan memiliki kecepatan serta kelincahan yang membuatnya sulit untuk diserang. Sejak awal pertarungan, Gaku menyerang dengan kekuatan penuh, mencoba menghancurkan Nagumo dengan ayunan gada yang bisa menghancurkan tembok dalam sekali pukul. Namun, Nagumo terus menghindar dengan gesit, menggunakan kelicikannya untuk membaca pola serangan Gaku dan mencari celah. Nagumo bahkan beberapa kali mengejek Gaku, menunjukkan betapa ia menikmati permainan kucing dan tikus ini. Meskipun Gaku memiliki keunggulan dalam kekuatan fisik, Nagumo menunjukkan bahwa kecepatan dan strategi dapat mengungguli brute force milik Gaku. Dengan serangan yang terencana, Nagumo berhasil melukai Gaku beberapa kali, membuatnya kehilangan ritme pertarungan. Pada akhirnya, Gaku yang mulai kehilangan keseimbangan dalam pertarungan ini, akhirnya harus menerima kekalahan. Meski frustasi, ia juga mengakui bahwa Nagumo bukan lawan yang bisa diremehkan. Namun, pertarungan yang paling mengerikan dalam arc ini terjadi ketika Gaku harus bekerja sama dengan Taro Sakamoto, Nagumo, Kei Uzuki, dan Haruma untuk membunuh satu musuh yang jauh lebih menakutkan, yakni Takamura. Gua sudah bahas secara lengkap tentang Takamura di video ini. Dan yang belum nonton, jangan lupa habis nonton video ini, langsung lanjut nonton video tentang seberapa mengerikannya Takamura. Bakal gua munculin di akhir video ini. Dalam pertarungan ini, meskipun Gaku sudah menyadari betapa berbahayanya Takamura dari pertemuan sebelumnya, ia tetap memberikan segalanya. Namun, Takamura bukanlah lawan yang bisa ditaklukkan dengan kerjasama biasa. Dengan teknik pedangnya yang tak tertandingi, Takamura menghadapi kelima lawannya dengan santai, seolah-olah mereka hanyalah gangguan kecil. Sakamoto, Nagumo, Uzuki, Haruma, dan Gaku berusaha menyerang dari berbagai arah, mencoba menggabungkan strategi dan kekuatan mereka untuk menekan Takamura. Namun, setiap serangan mereka bisa ditepis dengan mudah. Gaku yang biasanya mampu mengendalikan pertarungan dengan brutalitasnya, kali ini justru dibuat kesulitan bahkan untuk mendekati Takamura tanpa terkena luka parah. Satu persatu, mereka mulai jatuh akibat serangan cepat dan mematikan dari Takamura. Tidak peduli seberapa cepat atau kuat serangan mereka, Takamura selalu selangkah lebih maju, memotong serangan mereka dengan presisi yang menakutkan. Pada akhirnya, pertarungan ini berakhir dengan kekalahan total bagi Gaku dan timnya, di mana Gaku harus rela jantungnya ditusuk oleh Takamura. Momen ini menjadi pengingat bagi Gaku bahwa masih ada level kekuatan yang jauh di atasnya. Meskipun ia telah menghadapi banyak lawan kuat sebelumnya, Takamura adalah monster yang benar-benar berada di luar jangkauan. Selanjutnya, ada beberapa hal kecil tentang Gaku yang mungkin teman-teman belum tahu. Yang pertama, Gaku menempati peringkat ke-9 dalam polling popularitas karakter pertama dari manga Sakamoto Days dengan total 2.472 suara. Polling popularitas pertama berlangsung dari 17 Oktober hingga 30 November. Hasilnya diumumkan dalam edisi ke-15 Shonen Jump tahun 2023. Jumlah total suara yang terkumpul adalah 71.357. Dan kalau ada yang kepo dengan seluruh hasil vote-nya, ini gue tampilin hasil keseluruhannya.
Yang kedua, Gaku adalah penggemar berat dari seri Resident Evil. Ia bahkan pernah mengomentari delay sistem kendali jarak jauh atau VR yang sempat ia gunakan dalam arc ujian transfer JCC dan membandingkannya dengan pengalaman bermain Resident Evil. Yang ketiga, saat bertarung, Gaku selalu membayangkan medan pertempuran seperti sebuah game, yang membuatnya semakin menikmati setiap momen dalam pertarungan. Oke, mungkin sekian video penjelasan tentang salah satu karakter favorit banyak orang, yaitu Gaku. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kalau kalian ingin request gua membahas manga atau anime lain, silahkan. Boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like serta subscribe channel ini agar gue lebih semangat untuk upload konten ke depannya. See you on the next video. Chillin'.